Panitia tolong dibantu angkat meja sama kursi. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kehujanan, masih leles, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya ikhlas. Saya doakan mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah, bisa berangkat ke Mekah, bisa beli sawah, keluarganya sakinah mawadah warahmah, dan insya Allah matinya husnul khatimah. Ibu-ibu yang gak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Jadi bapak-bapak kenceng banget, ibu-ibunya gak amin padahal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bitashrifi nuril iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan afuzu biha fi daril aman. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wasilatul udma fi nailil ghufran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina bil iman, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq.
Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para asatidah, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada yang sangat saya hormati dan saya muliakan, guru besar Padepokan Guriang Brajakumpai, Kiai Ule Pramuja Arga Kelana, yang sudah banyak memberikan keilmuan, bimbingan kepada kita semua, khususnya kepada santri-santrinya. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Abah Edi selaku pembina Padepokan Guriang Brajakumpai, segenap guru-guru yang selalu mengabdikan hidupnya untuk masyarakat, untuk agama, bangsa, dan negara. Aparatur pemerintah, baik sipil, Polri, TNI, yang sudah ada di tengah-tengah kita, mengamankan, menstabilkan acara ini. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, jombloan, jomblowati yang sangat saya cintai dan saya hormati. Ini ceramahnya pakai bahasa naon ya? Hah? Bahasa apa? Bahasa Jepang. Airo no kuwa. Bahasa gado-gado ya. All praises be to Allah Subhanahu wa Ta'ala. There is no God but Allah Subhanahu wa Ta'ala. There is no partner with Him. Understand? Udah understand aja biar lancar ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, saya nangtung atau diuk? Bu, nangtung apa diuk? Masih sore kene sehara iuk generasi rebahan. Bu, nangtung apa diuk? Iya. Kalau ibu-ibu kalau malam pengennya nangtung. Jadi saya nangtung saja ya. Ya, bahasa Inggrisnya nangtung, bahasa Indonesia berdiri. Kenapa saya berdiri? Saya ingin baca temanya. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Milad Padepokan Guriang ke-9, Sabtu malam Minggu 29 Oktober 2024, garis miring 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Temanya meneladani Nabi untuk membentuk generasi yang unggul untuk agama, bangsa, dan negara. Titik. Tuh. Penceramah Ustazah Livia. Ini udah ceramah belum? Belum. Kemudian penceramah intinya ini Kiai Haji Abdul Aziz ya. Saya mas sebenarnya ini hanya debu. Tahu debu ya? Nanti kalau airnya datang tayungnya batal. Jadi kalau Kiai Haji Abdul Aziz datang berarti selesai ceramah saya. Baik, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Maulud boleh, maulid juga boleh, milad juga boleh. Ya, tapi harus tahu porsinya untuk apa. Maulid itu mustaqnya dari walada, yalidu lidatan wa walidatan fahuwa walidun wadaka mauludun lut apa lid? Lid lata lid maulidun miladun. You know?
Kalau santri kobong ya pasti tahu lah dikit-dikit. Ini mustaqnya dari walada, itu termasuk bina misal. Ya, mustaq mu'talfa ya. Jadi ini harus paham, santri harus tahu. Ya, mudah-mudahan kita memperingati Maulid Nabi. Maulid berarti bisa isim makan, bisa isim zaman. Jadi yang diperingati adalah tempat dan waktu kelahiran Nabi. Kalau maulud adalah nabinya, ya, isim maf'ul, orang yang dilahirkannya. Di sini banyak kiai, banyak ustaz. Jadi ini sekilas saja. Ini bagi anak-anak muda ya. Anak-anak santri yang kecil-kecil harus belajar nasrif, ngelal. Ya, ustaz dulu begitu di Kobong sampai dimakan tumbila itu. Ya, sampai gatel kabeh. Demi membela Amil, Imliti, Jurumiyah sampai Alfiyah. Kalau sudah bisa Alfiyah, insya Allah mudah-mudahan bisa baca kitab. Ya, saya doakan mudah-mudahan semua yang jundel-jundel nggak bisa baca kitab dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jombloan-jomblowati jangan pulang. Nanti di akhir selama saya akan ijazahkan amalan Nabi Yusuf supaya cepat nggak jomblo. Jangan lama-lama jomblonya, udah mau kiamat. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wih, kopinya gede banget ya. Makasih ya Ustaz. Ini masih jomblo nggak? Masih jomblo. Nanti ya yang jomblo jangan pulang, serius. Saya ijazahkan gratis. Tinggal nanti bilang kobil tuh. Tapi ngajinya jangan karena ijazah itu ya. Jadi apa dasar hukumnya Maulid Nabi itu? Karena sekarang banyak orang-orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah. Karena ngajinya baru di sampulnya saja. Coba lihat bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Abu Bakar. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menafkahkan 1 dirham untuk maulid nabi, maka akan menjadi temanku di surga. Amin. Jadi ibu-ibu bapak yang berinfak di acara ini, apalagi Sohibul Fadilah Kiai Uleh, insya Allah akan menjadi temannya Abu Bakar. Jadi jangan mengatakan bid'ah tapi belum tahu dasar hukumnya. Ini materi berat ini Pak sebenarnya nih. Kalau kuliah ini 1 semester, saya harus bicara berapa menit ini? 1 jam. Ya, 40 menit ya. 40 menit nanti ada bunyi bel, ting tong, berarti udah selesai. Sampai mana tadi ngomongnya? Sampai ting tong. Baik. Kemudian Abu Bakar sudah berkata, sekarang Umar. Kita lihat Umar bagaimana pendapat Umar itu. Man abdoma maulidin nabi qad ahyal Islam. Faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengadakan maulid nabi begini, maka kata Umar, dia menghidupkan agama Islam. Ini supaya anak-anak tahu, jangan ke bawah. Sekarang banyak aliran-aliran yang mengaku sufi. Tahu sufi Pak ya? Apa? Susah finansial. Ini banyak aliran-aliran yang mengaku salafi, tapi dia mengharamkan, membid'ahkan maulid Nabi. Ini sudah sangat luar biasa. Kita harus berupaya untuk mencegah itu masuk ke kampung apa nih? Cibogo. Jangan sampai masuk itu Pak, bahaya itu. Kemudian siapa lagi yang berpendapat?
Utsman mengatakan ma anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi kana, atau ditaukidkan lagi faka annama ya syahida ghazwata Bardin wa Hunain. Orang yang menginfakkan harta di acara maulid Nabi seperti orang yang meninggal berjuang untuk perang Badar dan Uhud, perang Badar dan Hunain. Besar nggak pahalanya? Besar sekali. Kemudian Ali kalau mewajah pun berkata, man adzama maulidin nabi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Barang siapa yang mengadakan acara seperti ini, maka dia akan mati dalam kondisi beriman dan dia akan masuk ke surga tanpa hisab. Ini hadrohnya udah pulang ya? Udah? Iya, nggak apa-apa lah, kasihan capek habis mukul-mukulin. Baik, itu dasar hukum ya, supaya kita tahu tentang maulid Nabi. Kemudian tujuannya apa? Kita ngadain maulid ini tujuannya apa? Yang pertama, irtibat. Irtibat adalah mengkoneksikan, menyambungkan hubungan kita dengan orang-orang yang soleh. Lebih-lebih adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus nyambung kita. Kemudian yang kedua, mahabbah, agar muncul rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-iktida. Iktida artinya apa? Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa kita mencintai Nabi? Halo anak-anak, kita mencintai Nabi kan? Kenapa kita mencintai Nabi? Yang pertama, karena Nabi adalah makhluk terpilih. Bahkan tidak ada kita, tidak ada alam semesta kalau tidak adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ya Muhammad lama khuliqal alam. Kalau tidak ada engkau Muhammad, aku tidak akan bangun alam semesta ini. Untuk apa? Karena ada Nabi Muhammad, maka diciptakanlah kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu manusia, tapi tidak seperti kita umumnya. Nabi memiliki banyak keistimewaan. Nabi satu, Nabi itu lam yahtalim. Nabi tidak pernah mimpi basah seumur hidup. Bapak-bapak pernah mimpi basah? Sehari berapa kali? 2 kali. Nabi lam yahtalim, tidak pernah mimpi basah. Yang kedua, Nabi tidak pernah menguap seumur hidup beliau. Kita dari tadi nguap berapa kali? Banyak betul nguap kita. Nabi Muhammad banyak sekali keistimewaannya. Nabi Muhammad kalau melihat ke belakang dengan ke depan itu sama saja. Tidak ada halangan. Makanya begitu banyak keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Makanya Nabi menjadi Sayyidil Mursalin, menjadi pemimpin para nabi. Kemudian kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi juga mencintai kita. Bu, ibu cinta sama suami? Halo? Ibu-ibu masih hidup kan? Masih ya? Cinta sama suami, Bu? Enggak? Cinta? Orang cinta itu ada sebabnya kan? Likulli syai'un sababun. Setiap sesuatu ada sebabnya. Saya mencintai istri saya karena istri saya punya keistimewaan. Betul nggak? Ibu mencintai suami, pasti suami punya keistimewaan. Itu. Dan
Nabi itu keistimewaannya banyak. Nabi sangat mencintai kita. Bu, ketika Nabi akan wafat, Nabi didatangi malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibrilnya turunnya mendadak. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada apa ya Jibril? Saya mendapat perintah untuk menyampaikan berita ini kepadamu. Beritanya apa? Hari ini aku akan mengambil nyawamu melalui malaikat Israel. Bagaimana Rasulullah? Boleh kalau itu memang sudah waktunya. Lantas bagaimana? Jaminan Allah atasku. Belum Jibril naik lagi. Turun bawa berita. Ya Rasulullah, Allah berfirman, innal jannata, sesungguhnya jannah, surga, haramtu, aku haramkan, ala sairil anbiya, kepada semua nabi, hatta tadkhuluha anta, sampai engkau masuk ke dalam surga. Jadi nabi-nabi yang lain belum boleh masuk, kecuali Nabi Muhammad yang sudah masuk terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita tidak minta, tidak request, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah Nabi cukup begitu saja? Tidak. Nabi melanjutkan pertanyaan, ya Jibril, itu kan aku dijamin masuk ke surga terlebih dahulu. Lantas umatku bagaimana? Jibril naik lagi, bawa firman lagi, innal jannata haramtu, sesungguhnya surga aku haramkan, ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sesungguhnya kata Allah, Jibril menyampaikan kepada Nabi bahwa surga diharamkan atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad untuk memasukinya. Jadi Nabi, Bu, Pak, mikirin orang-orang kampung Cibogo supaya bisa masuk ke surga semua. Amin. Nabi sudah mikirin kita 1400-1500 tahun yang lalu, sudah memikirkan nasib kita. Beliau ingin agar umat-umatnya semua masuk ke dalam surga. Sudah berapa tuh subtemanya? Definisi sudah, tujuannya udah. Kemudian kenapa kita mencintai Nabi? Sekarang cara kita mencintai Nabi bagaimana? Caranya yang pertama, man ahabba syai'an fa'aktsaru min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, mencintai sesuatu, maka banyak menyebut-nyebut namanya. Ini yang baju itu siapa yang lagi ngerokok? Ustadz siapa? Namanya siapa? Siapa? Rohmat. Ustadz Rohmat kalau lagi jatuh cinta sama Siti Maimunah, pasti kemana-mana ngomongin Siti Maimunah, padahal jangan diajak ngomong, gak kenal. Itu namanya jatuh cinta. Love is blind. Cinta itu buta. Buta itu kagak ngeliat. Jadi orang yang jatuh cinta selalu membicarakan apa yang dia cintai. Orang yang suka mobil, kemana saja ngomongin mobil. Orang yang cinta pada tanah, kemana saja ngomongin tanah. Kita cinta kepada Nabi, berarti banyak bersolawat kepada Nabi. Siap bersolawat, Ibu? Bapak-bapak siap? Oke, kita solawat badal saja ya. Tadinya agak seru nih kalau diiringi hadroh nih, hadrohnya udah pulang. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Yang keras ya, 1, 2, 3. Salatullah, ala taha salat
Salatullah, salamullah ala yasin. Kita sambil bersalawat, sambil berdoa, pegang dadanya masing-masing. Yang punya masalah, masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu, ya Alimu. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana ala ta'alumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Alimu. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Alimu. Siapa yang serius baca salawat ini sambil mengusap-usap dadanya, insya Allah semua problemnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini ada 3 hal. Love is problem, cinta masalah. Life is problem, hidup juga masalah. Jadi hidup di dunia ini ada 3. Yang pertama, pasti diomongin orang, betul nggak? Walaupun kita sudah baik, kita sudah lurus, sudah bangun masyarakat, tetap diomongin orang. Nabi aja begitu. Nabi pertama kali dakwah itu luar biasa tantangannya. Ada 3 orang Yahudi. Ada 3 apa? Ada 3 orang Yahudi datang kepada Nabi. Muhammad, ya, kamu ngaku Nabi? Saya tidak ngaku, tapi Allah yang memberikan SK kepada saya. Lantas orang Yahudi itu silaturahmi ke rumah Nabi. Kata Nabi, ada apa, Mang? Saya kesini mau memastikan bahwa engkau adalah Nabi. Kemudian tamunya diminta duduk. Yahudi ini berkata, Muhammad, kalau engkau itu Nabi, tolong buktikan mukjizatmu. Nah, jadi mukjizat itu ketika ada permintaan, tantangan baru keluar. Bukan seperti Kanjeng Dimas keluarin uang tanpa diminta orang. Tapi mukjizat adalah menjawab tantangan itu. Kemudian Yahudi mengeluarkan 3 biji kurma. Apa Pak? 3 biji kurma yang sudah digoreng 3 hari. Bayangkan itu. Bu, kalau ada orang datang ke rumah ibu, Bu, ini berondong, bukan berondong itu ya, berondong jagung, kemudian disuruh ditanam, itu kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Dalam bahasa sininya impossible. Tidak mungkin masuk akal. Masa berondong suruh ditanam? Begitupun Nabi. Tapi Nabi belum tahu. Turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, itu Yahudi itu bawa 3 biji kurma yang sudah digoreng.
Kemudian Nabi orangnya cepat akrab Pak, nggak seperti kita jealousan. Nabi enggak. Nabi sangat